Perkenalkan, nama saya Mahkoma Mahmuda, saya dari Teknik Informatika 2019. Dan saya Fikri Aziz dari Sastra Cina 2017. Di sini kita mau ngapain? Kita akan menjelaskan bagaimana cara mendamping tunadaksa yang benar dan baik. Oke. Karena yang baik belum tentu benar dan yang benar benar belum tentu baik. Nah, yang pertama adalah bagaimana cara kita untuk berkomunikasi dengan tunadaksa. Ya, Karena ada kayak etika-etikanya yang harus kita pahami saat mendampingi tunadaksa. Bagaimana? Oh, yang pertama itu. ya. Jadi yang pertama itu kita harus kenalan dulu. Yang pasti kita kenal dulu dengan tunadaksanya. Terus? Habis itu Mungkin ada cara posisi atau bagaimana cara ngobrol atau kita harus menunduk atau gimana? ya jadi yang pertama yang pasti sopan. Harus sopan dulu. Terus lebih komunikasinya lebih baik dengan tunadaksa. Ya. Selanjutnya ada lagi? Udah itu aja. Udah itu aja. Oke. Lalu selanjutnya adalah di sini kita akan bagaimana cara membawa kursi roda, mendorong kursi roda, dan mengangkat kursi roda dengan baik dan benar. Yang pertama adalah saat membawa kursi roda di jalanan yang datar dan tidak bergelombang adalah seperti biasa, tidak ada proses pengatakan atau apa. Jadi seperti ini biasa dengan ritme atau kecepatan yang standar. Atau tergantung permintaan dari si tunadaksanya sendiri. Ya. Tapi ketika ada jalanan yang tidak datar atau bergelombang, mungkin bisa tanya mau diangkat atau tidak. Nah, biasanya diangkat ke depan. Jadi seperti ini. Udah ya Mas, ganti next. Oke, selanjutnya yang kedua adalah ketika kita menghadapi rem. bidang Bidang miring. Jadi ketika ada bidang miring, apa yang harus kita lakukan? Kita mendorongnya dengan menggunakan kaki dan tenaga yang sedikit lebih kuat daripada mendorong ketika datar. Jadi usahakan kakinya itu tidak sejajar. Di bagian kaki yang paling kuat bisa di bagian belakang, sehingga kita bisa menahan ketika kita mau turun melalui bidang rem atau bidang miring. Nah, selanjutnya bisa posisi menggunakan cara mundur atau maju. Nah, untuk cara mundurnya adalah seperti ini. Kita menarik dan usahakan kaki yang paling kuat di bagian belakang. Nah, seperti ini. Dan ketika mundur pun atau turun menggunakan cara mundur pun sama. Gunakan kaki yang paling kuat untuk menahannya. Nah, selanjutnya kita akan ke jalan yang ada anak tangga. Ketika kita menemui jalan yang memiliki anak tangga, di sini kita juga harus memiliki tumpuan kaki yang kuat. Ketika turun bagaimana Ham posisinya? Ketika turun, jadi agak sedikit diangkat. Ban depannya agak diangkat, jadi agak miring sedikit. Biar kalau pas turun itu dia datar. Oke. Jadi nggak meluncur gitu. Jadi kita usahakan bertanya dulu bagaimana yang enak untuk turun atau naik gitu. Nah, seperti ini. Kita angkat Sedikit mengangkat. sedikit. Lalu kita turunkan dan menahan dengan posisi kaki yang paling kuat di belakang. Nah, jadi turunnya secara pelan-pelan dan tidak membuat mahasiswanya itu merasa kaget. Kalau kaget emang kenapa? Ya, gitu. Kalau kaget ya terkejut. Oke. Heran-heran. Aduh. Nah, untuk posisi naiknya adalah dengan cara posisi mundur. Sama seperti pas kita turun juga.
usahakan kaki yang paling kuat ada di bagian di belakang. Jadi kita bisa Agak menahan sedikit. untuk sebagai tumpuan. Ya, dan Dan agak sedikit diangkat. tetap diangkat posisi kursi roda. Set. Nah. Dan kita menurunkannya dengan pelan-pelan. Udah. Selanjutnya adalah kita Liftnya mana? memasuki Ini liftnya. lift. Anggap saja ini adalah pintu lift. Jadi usahakan mungkin ya lebih baiknya itu saat memasuki lift adalah kita menggunakan posisi mundur. Jadi mahasiswa tunadaksanya itu tidak menghadap ke tembok, menghadapnya ke depan pintu. Nah, seperti ini. Ketika lift sudah terbuka, kita bisa langsung mendorongnya dengan gampang dan lebih mudah. Oke. Lalu selanjutnya ada tutorial tabrakan. Tutorial aksiden. Oke, itu adalah beberapa Jadi, apa? ada. Lanjut. Adalah Jadi beberapa itu beberapa cara-cara ketika melewati medan-medan yang bertingkat atau menggunakan rem. Nah, selanjutnya gimana, Ham? Apa Ya, untuk ini hanya bagian dari untuk yang menggunakan kursi roda karena ada ada tunadaksa beberapa tunadaksa, jenis-jenis tunadaksa lainnya yang cara mendampinginya itu berbeda. ya. Jadi saat proses pendampingan itu juga ada cara yang berbeda. Yang misalnya kalau yang tunadaksa yang nggak memiliki tangan itu mungkin ada caranya sendiri, yaitu mungkin bisa menggunakan typist atau mengetik atau menuliskannya ketika proses pembelajaran. Sama halnya ketika pas online juga kita bisa bertanya bagaimana caranya mendampinginya ataukah mengetikannya atau bagaimana gitu. Nah, mungkin kalau ini adalah cara ketika proses perkuliahan secara offline. Ya, sekian dan terima kasih karena sudah menyaksikan tutorial atau bagaimana cara mendampingi tunadaksa. Semoga teman-teman bisa mengaplikasikan tutorial tadi, cara-cara tadi. Semoga bermanfaat videonya. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.